Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Tabik pun, salam olahraga. Jaya. Yang terhormat dosen pembimbing satu, Bapak Dr. Marta Dinata MPD. Yang saya hormati dosen pembimbing 2, Bapak Johan Siswoyo MPD. Yang saya hormati dosen pembahas, Bapak Lungit Wicaksono MPD. Sebelumnya saya ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada Bapak Lungit Wicaksono MPD yang telah berkenan hadir pada seminar hasil saya pada hari ini. Terima kasih untuk Bapak Johan Siswoyo yang telah membimbing saya dan mengarahkan saya pada saat menyusun hasil penelitian saya. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Dr. Marta Dinata MPD yang telah membimbing saya di setiap kelalaian saya pada saat menyusun penelitian saya ini. Terima kasih untuk para audiens yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri seminar hasil saya pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, saya AM Prabowo Wicaksono, NPM 211305133, merasa bersyukur karena dapat melaksanakan seminar hasil dengan skripsi yang berjudul Hubungan Kekuatan Otot Lengan dan Kelentukan Pergelangan Tangan terhadap Kecepatan Indiana Dribble Permainan Hoki Indoor pada Tim Hoki Kota Bandar Lampung. Besar harapan saya kepada Bapak selaku pembimbing dan pembahas untuk selalu memberikan arahan serta bimbingan hingga saya menyelesaikan skripsi saya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya. Ada di bab 4, penelitian dan pembahasan. Untuk rata-rata dari kekuatan otot lengan itu ada di 34,05. Untuk mediannya itu ada di 32,5, modus 30, standar deviasinya 5,52, minimalnya itu ada di 27 dan maksimalnya ada di 46. Selanjutnya, untuk variabel kelentukan pergelangan tangan, hasil dari meannya itu 69,27, hasil dari mediannya itu 68,5, hasil dari modusnya itu sama 68,5, standar deviasinya adalah 5,36, nilai minimumnya adalah 59,5 dan nilai maksimumnya ada di 79. Selanjutnya ada di variabel kecepatan Indiana Dribble dengan hasil meannya adalah 50, median 51,36, modusnya 58,82, standar deviasinya ada di 10, nilai minimumnya ada di 31,40 dan nilai maksimumnya ada di 54,15. Berikut ada diagram batang dari kekuatan otot lengan, mean, median, modus, standar deviasi, dan minimum dan max. Selanjutnya, dari frekuensi kekuatan otot lengan sendiri, di kategori baik sekali ada 2 orang dengan presentase 10%. Untuk baik itu ada 6 orang dengan presentase 30%. Cukup 12 orang dengan presentasi 60%. Kurang sekali 0 dan kurang 0. Dengan total seluruh atletnya ada 20 dengan presentase 100. Dengan diagram presentasi kekuatan otot lengan sebagai berikut. Selanjutnya, kita ada di kelentukan pergelangan tangan, mempunyai diagram batang mean, median, modus, standar deviasi, minimum, dan maksimum. Dengan distribusi frekuensi kelentukan pergelangan tangan sendiri, yaitu di kategori baik sekali ada 2 atlet, yaitu dengan presentasi 10%. Kategori baik, 4 atlet dengan presentase 20%. Kategori cukup ada di 9 atlet dengan 45%. Dan kategori kurang ada 5 atlet dengan presentase 25%. Dan kurang sekali itu 0 dengan presentasinya 0. Dengan total jumlah atletnya 20 atlet dan presentasinya 100%.
Berikut diagram presentase kelentukan pergelangan tangan yang ada di sebelah kiri. Selanjutnya, kecepatan Indiana Dribble mempunyai diagram batang kecepatan Indiana Dribble dengan median, modus, standar deviasi, minimum, dan maksimumnya. Selanjutnya, untuk distribusi frekuensi kecepatan Indiana Dribble dengan kategori baik itu 0, presentasinya 0%, baik dengan presentasi 8, atlet dengan 80%, cukup dengan 5 atlet yaitu 25%, kategori kurang 5 atlet dengan presentasi 25%, dan kurang sekali 2 atlet dengan presentasi 10%. Dengan total atlet 20 dan presentasi 100%. Berikut diagram presentasi kecepatan Indiana Dribble. Baik, selanjutnya kita masuk ke analisis data. Yang pertama itu ada uji normalitas menggunakan uji Lillie force dengan L hitung dari kekuatan otot lengan X1 itu 0,0159 dengan L tabel 0,195 berdistribusi normal. Selanjutnya kelentukan pergelangan tangan yaitu 0,107 dengan L tabel 0,195. Kesimpulannya yaitu normal, dan kecepatan Indian dribble yaitu 0,076 dengan L tabel 0,195 yang berdistribusi normal. Selanjutnya yaitu ada uji linearitas dari variabel kekuatan otot lengan dengan kecepatan Indiana dribble dengan F hitung 3,264 dengan F tabel 4,655 dengan kesimpulan bahwa kekuatan otot lengan dengan kecepatan Indiana dribble yaitu dengan kesimpulan linear. Selanjutnya, peruntukan pergelangan tangan dan kecepatan Indiana dribble dengan F hitung 1,725 dengan F tabel 5,873 dengan kesimpulan peruntukan pergelangan tangan dan kecepatan Indiana dribble yaitu linear. Baik, selanjutnya ada uji hipotesis. Uji hipotesis yang pertama yaitu hubungan antara kekuatan otot lengan terhadap kecepatan Indiana dribble dengan nilai R hitung 0,622 dengan R tabel 0,44 dengan kriteria kuat dan keterangannya kesimpulannya signifikan. Dalam uji hipotesis ini menggunakan korelasi product moment. Selanjutnya pada hipotesis kedua, hubungan antara kekuatan pergelangan tangan terhadap kecepatan Indiana dribble, hubungan antara kelentukan pergelangan tangan terhadap kecepatan Indiana dribble dengan korelasi R hitung 0,588 dan R tabel 0,444 dengan kriteria sedang. Keterangannya atau kesimpulannya yaitu signifikan. Selanjutnya, uji hipotesis yang terakhir yaitu yang ketiga antara hubungan kekuatan otot lengan dan kelentukan pergelangan tangan dengan kecepatan Indiana dribble dengan R hitung 0,604 dan R tabelnya 0,44. F hitungnya sendiri yaitu 4,81 dengan F tabel 3,554 dengan kesimpulan signifikan bahwasanya jika R hitung atau F hitung lebih besar daripada R tabel atau F tabel, maka data tersebut signifikan. Selanjutnya, untuk pembahasannya sendiri, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kekuatan otot lengan dan kelentukan pergelangan tangan terhadap kecepatan Indiana dribble dalam permainan hoki. Kekuatan otot lengan memiliki peran yang sangat penting karena keterlibatan lengan dalam pergerakan menggiring bola dalam permainan hoki, sehingga keberhasilan teknik ini dapat dipengaruhi oleh sejauh mana pemain mampu mengkoordinasikan kekuatan otot lengan secara optimal. Di sisi lain, kelentukan pergelangan tangan juga berkontribusi besar dalam mendukung pelaksanaan Indiana dribble, terutama dalam aspek menggiring bola menggunakan teknik Indiana yang berangkat bola ke kanan dan ke kiri
yang memerlukan ketepatan dan keselarasan kelentukan pergelangan tangan. Meskipun pengaruh kekuatan otot lengan terhadap kecepatan inline dribble lebih kuat daripada kelentukan pergelangan tangan, keberadaan kedua aspek koordinatif ini secara bersama-sama saling melengkapi dan membentuk satu kesatuan gerak yang harmonis dan efisien. Baik, selanjutnya di bab 5 yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yang dapat saya ambil, yang pertama, ada hubungan yang signifikan pada kekuatan otot lengan dengan kecepatan inline dribble atlet hoki putra di Kota Bandar Lampung. Yang kedua, ada hubungan yang signifikan pada kelentukan pergelangan tangan dengan kecepatan inline dribble pada atlet hoki putra di Kota Bandar Lampung. Yang ketiga, ada hubungan yang signifikan antara kekuatan otot lengan dan kelentukan pergelangan tangan terhadap kecepatan inline dribble pada permainan hoki tim putra Kota Bandar Lampung. Saran yang dapat saya ambil dalam penelitian ini, yang pertama, penelitian ini dapat dijadikan sebagai tolak ukur praktisi sebagai bahan acuan latihan inline dribble bahwa antara kekuatan otot lengan dan kelentukan pergelangan tangan saling berhubungan pada kecepatan inline dribble. Untuk tim yang kedua, untuk tim putra hoki Kota Bandar Lampung, terutama kepada pelatih, sebaiknya meningkatkan pelatihan hoki dengan fokus pada koordinasi motorik, menambah jam latihan, dan mendukung kegiatan hoki agar kemampuan atlet dalam melakukan teknik inline dribble dapat berkembang lebih baik. Baik, terima kasih. Itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya AM Prombodi Wicaksono dengan MPM 2113051033 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.